Barat, Tambora, Jakarta Barat. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan langsung menuju lokasi dan berupaya untuk memadamkan api. Petugas juga berupaya melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam dari proses pemadaman. Ada 21 unit mobil pemadam dan 95 personel yang diterjunkan ke lokasi. Hingga kini masih belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik, salah satu bangunan yang tengah ditinggal oleh pemiliknya. Kebakaran juga menghanguskan gudang kayu di Jalan Raya Condek, Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Kebakaran yang terjadi membuat panik warga karena gudang yang terbakar dekat dengan permukiman warga. Api pertama kali muncul dari dalam gudang, diduga akibat korsleting listrik. Karena gudang berisi bahan yang mudah terbakar sehingga api dengan cepat menghanguskan isi gudang. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran mengerahkan 10 unit mobil pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Reza, gimana kabarnya? Selamat pagi, bonjour, madam. Bonjour. Ada informasi dari Presiden ya kemarin? Jadi sesuai dengan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto setelah ketemu dengan Emmanuel Macron semalam yang mengatakan bahwa ini harapannya sekolah-sekolah di Indonesia bisa ada mata pelajaran bahasa Perancis. Jadi dari sekarang saya bersiap nih, nanti anak saya pasti belajar bahasa Perancis juga soalnya. Atau kita nanti siarannya bener, openingnya pakai bahasa Perancis juga Openingnya ya? pakai bahasa Perancis besok-besok ya. Tapi kita hadirkan dulu informasi pertama untuk Anda pemirsa, di mana ada seorang pelaku begal yang gagal merampas motor milik korbannya dan tewas akibat menabrak rumah warga di Medan, Sumatera Utara setelah berusaha melarikan diri. Ya, pelaku ini yang beraksi bersama dengan 2 rekannya sempat melukai korban dengan senjata tajam. Jadi pemirsa, peristiwa ini berawal saat korban, seorang pengemudi ojek online, dipepet oleh kawanan begal yang bonceng 3. Satu pelaku turun dan langsung melukai korban dengan senjata tajam. Kemudian korban berteriak minta tolong. Para pelaku yang takut langsung melarikan diri hingga akhirnya menabrak tembok rumah warga. Akibatnya salah satu pelaku terjatuh dan tewas di lokasi. Pasca peristiwa, korban yang mengalami luka sabetan senjata tajam pada bagian punggungnya langsung melaporkan kasus ini ke kepolisian. Sementara itu di Tangerang, Banten, pemirsa, 2 pelaku pencurian kambing babak belur diamuk warga. Warga pun geram dan membakar sepeda motor yang digunakan oleh pelaku. 2 maling kambing ini tertangkap saat mencoba kabur di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Anggota Polsek Pasar Kebis menyelamatkan kedua pelaku dari amukan massa yang terus berdatangan ke kantor desa. Warga geram dan membakar sepeda motor yang digunakan pelaku di lahan kosong. Pemirsa, seorang terduga pelaku kekerasan seksual terhadap para santriwati, yaitu pimpinan Pondok Pesantren Padepokan Padang Ati, ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku resmi ditahan penyidik setelah menjalani pemeriksaan intensif selama berjam-jam. Polisi juga membuka posko pengaduan karena memang diduga jumlah korban masih bisa bertambah. Penyidik Satreskrim dari Polres Pekalongan Kota menetapkan pelaku pimpinan Pondok Pesantren sebagai tersangka. Polisi langsung melakukan penahanan terhadap terlapor kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan. Polisi telah menerima 6 keterangan saksi korban, namun jumlah tersebut masih mungkin bertambah. Polisi memastikan bahwa proses penyidikan akan terus berjalan, termasuk mendalami kemungkinan adanya korban lain.
Berikutnya pemirsa, ada 2 balita yang ditemukan tewas dalam lubang galian septic tank proses pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Isak tangis dan suasana duka menyelimuti keluarga korban MA dan AZ. 2 bocah ini ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dalam lubang galian septic tank di area proyek pembangunan sekolah rakyat. Menurut keterangan ayah korban, MA, awalnya putranya sempat bermain handphone di rumahnya sebelum diajak bermain oleh sepupunya AZ. Namun hingga menjelang maghrib, kedua anak itu tak kunjung pulang. Setelah pencarian berlangsung hingga malam hari, warga kembali menyisir area proyek dan menemukan kedua korban mengapung di dalam lubang galian sedalam 3 meter. Setelah dievakuasi, jenazah kedua bocah ini dibawa ke rumah duka dan selanjutnya dilakukan otopsi. Ya pemirsa, kita beralih ke Sulawesi Utara di mana puluhan rumah warga yang berada di 4 desa, tepatnya di Kecamatan Bolaang, di Kabupaten Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara diterjang banjir. Jadi hujan deras yang terus mengguyur selama 2 hari membuat puluhan rumah di 4 desa ini terkena banjir bandang. Banjir yang disertai lumpur dengan potongan batang kayu datang secara tiba-tiba masuk mengenangi rumah dan memutus akses jalan. Banjir bandang ini juga menyusul tingginya curah hujan sehingga air meluap ke permukiman warga. Hingga saat ini warga setempat dibantu oleh TNI Polri serta seluruh organisasi perangkat desa. Warga berupaya untuk membersihkan sisa material banjir berupa lumpur dan potongan kayu di tempat tinggal mereka. Kita bergeser ke informasi berikutnya dari Jawa Timur. Pemirsa, diduga karena kurang waspada dan tidak menguasai laju kendaraan saat menyalip, mobil pickup menerabak motor, warung, dan toko di Sidoarjo, Jawa Timur hingga mengakibatkan pengendara motor tewas di lokasi. Saat peristiwa terjadi, korban yang bernama Bagas sedang melintas dari arah berlawanan dengan mobil pick-up tersebut. Selain mengakibatkan pengendara motor tewas, kecelakaan ini juga membuat warung dan bangunan toko pot bunga rusak parah hingga hampir roboh. Petugas polisi yang datang langsung mengevakuasi korban, sementara pengemudi mobil pick-up yang belum diketahui identitasnya langsung dibawa polisi ke pos setempat. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pemirsa, saat ini bangkai kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan dan juga supir mobil bak diamankan di Mako Unit Laka Satlantas Polresta Sidoarjo. Ya, kita juga akan hadirkan informasi langsung yang mungkin ditunggu oleh masyarakat yang ingin berangkat bekerja, Betul. mencari nafkah begitu ya. Apalagi hari ini hari kejepit, kira-kira macet apa enggak jalanan gitu ya. Apalagi juga ada ASN yang WFH. Oh iya. Sudah ada Brigadir Sarah, petugas NTMC Polri yang akan mengabarkan langsung dari wilayah Kuningan di Jakarta Selatan. Brigadir Sarah, silakan informasinya. Kuningan saya melaporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini untuk kendaraan yang melaju dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan ataupun juga Rasuna Said dalam keadaan kondusif ramai. Antrian kendaraan ini hanya terjadi menjelang traffic light saja dan selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Peningkatan kendaraan masih relatif normal pada pagi hari ini dan kami menghimbau juga bagi Anda yang berkendara untuk tetap waspada dengan tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya.
Dan untuk kendaraan dari arah Pancoran yang akan mengarah ke arah Semanggi juga dalam keadaan kondusif, ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara sebelum memasuki kawasan ganjil genap, kembali pastikan plat nomor kendaraan Anda sudah sesuai dengan tanggal yang berlaku pada hari ini. Dan situasi arus lalu lintas yang sama juga terlihat untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Mampang ataupun juga Ragunan dalam keadaan ramai lancar. Antrian kendaraan kembali terjadi hanya pada traffic light, namun stopase kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk patuhi rambu lalu lintas yang berlaku dengan selalu berhenti di belakang garis stop saat Anda berada pada traffic light. Dan untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke arah Pancoran dalam keadaan kondusif, ramai, lancar. Peningkatan volume kendaraan masih relatif normal pada kawasan ini. Kembali cek kondisi kendaraan Anda sebelum Anda berkendara, seperti melakukan pengecekan rem dan juga ban untuk memastikan perjalanan Anda aman selama berkendara. Dan kami menghimbau bagi Anda yang berkendara juga untuk pastikan Anda berkendara dalam keadaan yang prima, tidak dalam kondisi mengantuk dan tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat mengemudi. Untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat saya sampaikan dari kawasan Simpang Kuningan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi, kembali ke Reza dan juga Ana. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, ratusan warga di Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten rela antri berdesakan demi mendapatkan sekantung daging kurban di Masjid Al-Furqon. Ya, mereka rela mengantri hingga berdesak-desakan untuk mendapatkan kupon yang nantinya ditukarkan dengan sekantong plastik daging kurban. Warga yang sebagian besar merupakan kaum wanita sudah datang sejak pagi, padahal panitia baru akan membagikan pada sore hari usai penyembelihan hewan dan juga perhitungan selesai dilakukan. Mirisnya, meski aparat keamanan sudah berulang kali memberikan imbauan agar warga tidak membawa anak kecil dalam antrian, tapi banyak ibu-ibu yang ternyata nekat bawa anaknya untuk antri di sana. Jadi mereka berdalih nih dilakukan demi bisa bawa pulang daging kurban untuk keluarga di rumah. Nah, untuk mengantisipasi jalannya proses pembagian agar tetap kondusif, pihak panitia juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan unsur pengamanan setempat. Ini semoga bisa diantisipasi ya, karena kalau kita hitung hari tasyrik sebenarnya masih bisa ada pemotongan hari ini dan besok. Betul. Gitu ya. Kalau kita lihat Masjid Istiqlal kan malah dibagikan langsung ya ke pejalan. Ya, ada beberapa sistem perubahan begitu. Kita kabar lainnya, pemirsa, ini usai sholat Idul Adha di Komplek Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris, Prancis, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk bersilaturahmi dengan WNI dan diaspora Indonesia. Terlihat suasana penuh kehangatan terpancar. Presiden menyalami satu persatu diaspora Indonesia yang berada di Paris, Prancis, bahkan berfoto bersama. Presiden Prabowo kemudian menikmati makanan khas Indonesia, di mana para WNI dan juga diaspora juga menyanyikan lagu-lagu nasional Indonesia yang membangkitkan semangat cinta tanah air. Seru ya, Za, kayak gini. Tadi lihat ada es cendol, nasi kuning. Jadi tetap berasa di kampung halaman meskipun mereka ada jauh dari Ada satu yang bikin salah fokus ya. Itu kayaknya tempat cateringnya kok sama kayak yang punya di Indonesia, apa jangan-jangan dibawa langsung dari Indonesia ya? Tempat makanannya salah fokus saya. Saya belum pernah makan catering di Prancis soalnya, jadi nggak bisa komentar ya. Tapi suasana hangatnya terlihat sekali ya, di mana masyarakat atau warga Indonesia, diaspora Indonesia di Paris ini bisa bercengkrama dan juga pasti cerita-cerita. Ada curcol-curcol pasti yang disampaikan. Apalagi dekat dengan Presiden ya. Ya, selanjutnya Presiden Prabowo Subianto juga mendapatkan penyambutan resmi kenegaraan di Republik Prancis pada 28 Mei 2026. Suasana penyambutan berlangsung khidmat dan juga penuh penghormatan sebagai bagian dari agenda diplomatik antara Indonesia dan Prancis. Kunjungan kenegaraan ini dilakukan untuk memenuhi undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang sebelumnya tertunda
Semula direncanakan pada April 2026, namun belum dapat terlaksana karena penyesuaian jadwal. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Perancis. Usai mengikuti rangkaian upacara kenegaraan bersama dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron, Presiden Prabowo mendapatkan kehormatan khusus dengan diajak menaiki kendaraan militer Perancis saat meninggalkan lokasi acara. Mungkin titip satu ya, demi mempererat hubungan antara Indonesia dan Perancis, mungkin visanya dipermudah supaya masyarakat Indonesia Tapi bisa kan dengan mudah berangkat. Schengen ke sana. juga itu ya. Iya. Tapi via Prancis ya, Via kedutaan Prancis ya. Kita ajak pemirsa ke kabar berikutnya ya. Ini Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai pelemahan nilai tukar rupiah yang memang sempat mendekati level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat tidak sejalan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang saat ini justru masih kuat. Menkyu menyebut pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Salah satunya melalui pengendalian pasar obligasi agar yield atau imbal hasil surat utang negara tetap terjaga. Menurut Purbaya, meski nilai tukar rupiah melemah, pasar obligasi domestik masih relatif terkendali dan investor asing masih menunjukkan minat untuk masuk ke pasar keuangan Indonesia. Menkyu menilai kondisi saat ini berbeda dengan krisis ekonomi pada umumnya karena pelemahan rupiah terjadi saat kondisi fundamental ekonomi justru dinilai dalam keadaan baik. Kan bond yieldnya turun karena aksi dari pemerintah, aksi dari teman-teman kita di bendahara untuk sedikit membeli supaya yieldnya agak terkendali. Jadi selama bond market terkendali, kemauan investor untuk asing ya, utamanya untuk melakukan investasi dan domestik juga di bond kita akan terjaga juga. Kita sudah mulai melihat aliran masuk modal asing ke pasar obligasi kita. Dan ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang akan membantu nilai tukar rupiah dengan lebih signifikan. Seorang pria warga negara asing asal Korea ditemukan tewas mengenaskan di sebuah rumah di Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam. Jasad korban pertama kali ditemukan anaknya berlumuran darah. Korban diduga tewas akibat tindak pidana pembunuhan. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi melakukan olah TKP, memeriksa sejumlah saksi serta rekaman CCTV di sekitar lokasi. Pak kontrakan sudah meninggal. Oh, yang punya kontrakan Iya, itu mas. itu doang sih. Tahu yang infonya karena kenapa gitu mas? Saya sih kurang tahu, katanya di pembunuhan itu doang. Gitu doang ya. Iya. Ini warga negara asing mas, WNA. Asli Korea. Kasus ini kini masih dalam penanganan Satreskrim Polres Metro Bekasi guna mengungkap pelaku dan motif di balik kematian korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Pemirsa, aksi perampokan bersenjata tajam di salah satu toko kelontong di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang sempat viral di media sosial akhirnya berhasil diungkap oleh polisi. Ada seorang remaja yang diduga menjadi pelaku ditangkap unit Jatanras Polrestabes Makassar. Inilah pemirsa rekaman CCTV yang memperlihatkan pria bermasker masuk ke dalam toko dengan berpura-pura berbelanja sebelum mengancam korban menggunakan senjata tajam. Pelaku merampas uang hasil penjualan dan akhirnya melarikan diri. Setelah video aksi perampokan viral di media sosial, polisi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku berinisial MAA, 16 tahun. Dari penangkapan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa satu bilah pisau dapur, sepasang sendal, dan satu celana jeans berwarna biru yang diduga digunakan saat beraksi. Setelah diringkus polisi, pelaku beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolrestabes Makassar dan akan diserahkan ke Polsek Tambalante.
Pemirsa, seorang anggota Satres Narkoba Polres Ogan Komering Ulu di Sumatera Selatan ini menjadi korban penusukan saat hendak menangkap seorang bandar narkoba. Pelaku ini merupakan residivis kasus narkotika yang menyerang petugas dengan senjata tajam saat akan ditangkap. Suasana tegang mewarnai proses penangkapan seorang bandar narkoba. Kejadian bermula saat 4 anggota Satres Narkoba membututi pelaku. Ketika 2 petugas berhasil memepet sepeda motor pelaku, tiba-tiba pelaku mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan langsung mengayunkan ke arah petugas. Salah satu anggota berhasil menghindar, namun Brigpol Joni Agustoni tidak sempat mengelak dan mengalami luka tusuk di bagian pinggang belakang dan menembus hingga bagian rusuk depan. Usai menusuk petugas, pelaku berusaha untuk melarikan diri, namun 2 anggota lainnya sudah siaga di lokasi dan berhasil menangkap pelaku. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan ada 3 paket sabu, 9 pisau, uang tunai, dan 1 unit sepeda motor yang digunakan. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kita ke Lampung, pemirsa, ada VK, siswa SMP berusia 13 tahun yang menderita 3 luka tusukan akibat saling ejek dengan rekannya di sekolah. Setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, VK diketahui berangsur membaik. Korban menjalani operasi di bagian dada dan pinggang sebelah kanan akibat luka tusukan pisau. Saat ini, penyidik Polresta Bandar Lampung telah melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku berinisial KAS dan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Polisi menyebut KAS saat ini sudah dikembalikan kepada pihak keluarganya untuk dilakukan upaya diversi atau pengalihan proses hukum formal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Petugas menyita 9 senjata tajam, pakaian korban yang berlumuran darah serta hasil visum dari rumah sakit sebagai barang bukti. Informasi lainnya untuk Anda, pemirsa, seorang balita laki-laki berusia 3 tahun ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di dalam kamar kontrakan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, korban mengalami pendarahan hebat akibat tusukan pisau di bagian perut yang diduga dilakukan oleh pamannya sendiri. Usai melakukan aksi kejinya, paman korban berupaya bunuh diri dengan cara menggerok lehernya sendiri, namun nyawanya masih bisa diselamatkan dan dalam perawatan di rumah sakit atas luka di lehernya. Selama ini korban tinggal bersama dengan nenek dan pamannya. Saat kejadian, korban ditinggal nenek untuk berjualan. Saat pulang berdagang, sang nenek menemukan cucunya sudah tidak bernyawa. Untuk mengetahui motif pembunuhan, Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota terus melakukan penyelidikan, termasuk menunggu kondisi sang paman pulih untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan untuk lebih mendalami kasus ini sudah bergabung bersama kami Kurnia Dwi Hapsari. Nia, mungkin Anda bisa informasikan kepada kami, kalau misalnya kondisi sang paman memang masih belum sadar begitu ya, bagaimana dengan tetangga menilai hubungan antara korban dengan pamannya dan juga neneknya? Apakah memang baik-baik saja atau justru tetangga sempat mendengar adanya cekcok yang terjadi, Nia? Selamat pagi Reza, Ana dan juga pemirsa. Memang hari Rabu malam kemarin warga di Jatirangga, Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat ini sempat digegerkan dengan penemuan balita berusia 2 tahun 7 bulan yang ditemukan tewas mengenaskan di dalam sebuah rumah kontrakan tepat di belakang saya ini. Ini bisa digambarkan Reza dan juga pemirsa bahwa kondisi TKP saat ini di sebuah kontrakan khususnya di kontrakan nomor 7 ini merupakan TKP dari ditemukannya balita laki-laki berusia 2 tahun 7 bulan ini, di mana TKP saat ini masih dipasang garis polisi. Dan memang saat kejadian ini bukan hanya balita laki-laki saja yang ditemukan tewas dengan luka yang cukup banyak di bagian tubuhnya, namun saat
di kejadian juga ditemukan satu orang laki-laki yaitu paman korban yang diduga merupakan terduga pelaku dari pembunuhan terhadap bayi laki-laki tersebut. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua RT setempat yaitu Bapak Taufik Hidayat untuk mengetahui seperti apa sebenarnya sehari-hari dari korban ini, apakah memang bersama dengan pamannya atau dengan yang lainnya. Selamat pagi Pak Taufik. Pak Taufik, ini bisa dijelaskan Pak kronologis kejadian seperti apa? Ini kan lumayan ramai ya Pak lokasinya ya Pak. Ya, kronologisnya ya kita memang dari lingkungan sih sebenarnya memang tidak tahu ya. Itu kejadian kita tahunya jam 10, kurang lebih jam 10 malam. Itu sang ibu ya. Sang ibu baru pulang berdagang. Pas buka pintu, si anak itu sudah seperti itu ya. Sudah bersimbah darah dengan si balitanya yang tertusuk dan si laki-lakinya mulutnya seperti mulutnya luka ya. Dan di lantai itu ya banyak sekali darah ya. Oke. Pak, ini sehari-hari korban ini memang tinggalnya dengan siapa saja Pak di dalam rumah kontrakan ini? Nah, sehari-harinya itu si ibu ini tinggal dengan anak si laki-lakinya dan juga cucunya. Cucu, berarti korban sama neneknya ya Pak? Iya, korban tinggal sama neneknya. Nah, saat kejadian itu kan katanya korban ini ditinggal nenek ya Pak? Itu sedang apa neneknya? Nah, ini saat kejadian ditinggal sang nenek. Nah, sang nenek ini berjualan kesehariannya, jadi sang balita ditinggal sama pamannya. Nah, biasanya si balita ini diajak sama si nenek. Jualan. Diajak jualan. Nah, kebetulan ini ditinggal sama si nenek. Pak, kalau ini kan paman ini diduga menjadi pelaku dari pembunuhan. Nah, hubungan antara nenek dan anaknya ini Pak, terduga pelaku itu seperti apa sih Pak? Apa baik-baik saja atau yang diketahui oleh warga seperti apa Pak selama ini? Selama ini sih emang kebetulan ya posisi saya dekat, jadi saya belum pernah mendengar suara-suara keributan ya. Baik-baik saja gitu. Baik-baik saja. Nah, kalau dari sosok dari terduga pelaku ini seperti apa yang warga ketahui? Nah, dari sosok terduga pelaku ini ya emang orangnya pendiam ya, kalau lewat saja gitu ya. Ada kejanggalan. Jarang interaksi dengan warga sekitar. Oke, kalau dari polisi, menurut polisi ini ada gangguan kejiwaan juga dari warga yang diketahui seperti apa Pak? Menurut keterangan ibunya, beliau ini mengidap penyakit epilepsi. Epilepsi, kebetulan obatnya habis. Jadi menurut keterangan orang tuanya, kalau obatnya habis dia itu sering marah-marah gitu. Warga tahu gak Pak kalau korban ini orang tuanya kemana Pak? Apa udah meninggal atau seperti apa Pak? Nah, kalau untuk orang tua korban saya tidak tahu orang tuanya yang mana ya. Memang waktu itu datang ke rumah saya laporannya hanya tinggal bertiga dan berempat sama anaknya yang di atas. Kalau terduga pelaku ini statusnya apa Pak? Masih pelajar atau seperti apa Pak? Sudah bukan pelajar lagi. Bukan pelajar lagi. Oke, terima kasih Pak RT atas informasinya ya Pak RT. Ya, Reza, Rati dan juga pemirsa, memang kasus ini ditangani oleh Polres Metro Bekasi Kota, di mana Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota mengatakan bahwa saat ini sudah ada 10 orang saksi yang diperiksa dan korban sendiri memang mengalami luka tusukan lebih dari 5 dan diduga memang pelakunya ini merupakan paman korban yang saat itu juga ditemukan di TKP dalam kondisi luka, di mana paman korban ini diduga melakukan aksi bunuh diri usai melakukan pembunuhan terhadap keponakannya. Dan saat ini paman korban masih dilakukan pemeriksaan di perawatan di rumah sakit dan polisi juga masih terus mendalami motif dari peristiwa pembunuhan tragis yang menimpa balita laki-laki berusia 2 tahun 7 bulan ini. Dan memang menurut pihak kepolisian terduga pelaku ini mengalami gangguan jiwa, namun nanti setelah memang terduga pelaku ini pulih akan dimintai keterangan lebih lanjut. Demikian yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda Reza dan Rati. Kami menyajikan untuk Anda informasi yang viral di media sosial. Pemirsa, ini ada video yang memperlihatkan sekelompok ibu-ibu
yang mengucapkan sumpah. Ini sumpahnya bukan sumpah main-main, tapi sumpah nasabah secara serempak sebelum peminjaman mereka disetujui. Kita Ya, lihat ini unik ya, menarik sekali. Saya berjanji jika saya tidak mampu membayar angsuran Bank Emot, maka saya akan ngukur kebon. Sumpah nasabah. Ya, ini adalah sumpah nasabah yang diucapkan oleh ibu-ibu secara serempak sebelum akhirnya pinjaman mereka ini disetujui. Momen unik dan haru ini menggambarkan kuatnya sistem tanggung renteng atau komitmen bersama dalam lembaga keuangan mikro. Sekaligus perjuangan masyarakat kecil demi mendapatkan akses modal untuk kebutuhan hidup dan usaha. Mungkin nextnya boleh dicontoh, Ana, kalau ada teman yang mau pinjam uang, disuruh buat video bersumpah. Ini kan ngukur kebon tuh. Kalau Reza apa gak? Apa ya? Nanti dipikirin dulu lah ya. Iya, nguras air laut aja deh, biar cepet, biar capek. Ngukur kebon. Ada informasi viral lainnya di media sosial di mana dugaan pembubaran kegiatan ibadah pemirsa di Gereja Misa Sejahtera atau GMS di Sewen, Bantul, Yogyakarta ini viral. Ya, kami hadirkan informasinya untuk Anda, di mana video amatir yang merekam dugaan pembubaran kegiatan di Gereja Misa Sejahtera atau GMS Sewen, Bantul. Polemik terkait dengan penggunaan bangunan dan perizinan tempat ibadah tersebut masih dalam proses pembahasan bersama dengan pihak terkait. Pemerintah daerah bersama dengan Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB disebut akan menindaklanjuti persoalan terkait dengan penggunaan bangunan dan perizinan tempat ibadah. Kita bergeser ke Tangerang, pemirsa. Ada 2 pelaku pencurian kambing yang babak belur di amuk warga, tepatnya di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, 2 maling kambing ini tertangkap saat mencoba kabur. Warga yang geram pun langsung menghajar kedua pelaku hingga babak belur. Anggota Polsek Pasar Kebis menyelamatkan kedua pelaku dari amukan massa. Warga geram dan juga membakar sepeda motor yang digunakan pelaku di lahan kosong. Ini tujuannya masih belum jelas ya. Kalau tujuannya untuk berkurban kan tidak boleh. Harus menggunakan uang pribadi ya kalau berkurban itu ya. Aduh, tidak bisa berkata-kata Desa. Iya, masa curian dipakai untuk berkurban kan tidak boleh ya. Tidak sah ya kurbannya. Tor rumah lingumbe di belum di lapangan Dampit. Ada informasi lainnya untuk Anda pemirsa di mana satu keluarga ini ditemukan tewas saat berkemah. Kasus tewasnya satu keluarga ini masih ditangani oleh Polres Temanggung, Jawa Tengah guna mengetahui penyebabnya. Ya, pemirsa, Anda juga mungkin melihat videonya dan juga foto yang beredar di media sosial, di mana ada satu keluarga yang diketahui oleh petugas yang merasa curiga karena tidak korban dalam keadaan tertutup sejak pagi. Kecurigaan tersebut semakin kuat setelah petugas melakukan pengecekan pada siang harinya untuk memberitahu waktu mereka check out. Namun para korban tidak memberikan jawaban saat dipanggil. Hingga sore hari tidak ada respons, akhirnya petugas pengelola wisata membuka paksa pintu tenda dan menemukan korban dalam kondisi tidak bernyawa di dalam tenda. Petugas kepolisian bersama dengan tim medis mengevakuasi para korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung untuk dilakukan autopsi. Dari hasil tersebut nantinya diketahui penyebab keempat wisatawan ini meninggal dunia, namun dugaan sementara mereka keracunan. Seluruh korban merupakan satu keluarga yang berdomisili di Desa Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Empat orang yang meninggal dunia di kawasan wisata Posong Temanggung tiba di rumah duka pada Kamis sore.
Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat jenazah diturunkan dari ambulans. 4 jenazah korban tiba di rumah duka sekitar pukul 15:27 waktu Indonesia Barat. 4 korban meninggal dunia yaitu Muhammad Ali Munawar, Bagas Amar Hakiki, dan Alvino Evan Hakim. Pihak keluarga mengaku masih menunggu hasil pemeriksaan resmi terkait penyebab meninggalnya satu keluarga tersebut. Keempat jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat tak jauh dari rumah duka. Kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama dengan Ibtu Komang Mahendra Putra, Kasat Reskrim Polres Temanggung. Selamat pagi Pak Komang. Selamat pagi. Oke. Pak, informasi yang beredar bahwa keempat almarhum ini meninggal dikarenakan ada yang bicara mengenai keracunan gas, ada yang bicara mengenai keracunan makanan. Sebenarnya dari penyelidikan pihak kepolisian sendiri seperti apa, Pak? Baik, dapat kami jelaskan, kami dari Satreskrim Polres Temanggung sampai saat ini masih melaksanakan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan olah di TKP maupun pemeriksaan saksi-saksi. Namun setelah kami melaksanakan autopsi yang dilaksanakan oleh Bidokes Polda Jawa Tengah dan pemeriksaan oleh Bidlapfor Polda Jawa Tengah, untuk sementara masih diduga kuat adanya keracunan dari dua hal, yaitu yang pertama kemungkinan keracunan akibat makanan yang dibawa oleh korban sendiri, dan yang kedua keracunan yang diduga kuat dari hasil pembakaran, yaitu hasil bakar-bakar barbeque atau hasil pembakaran briket dari tungku pembakaran untuk membakar briket tersebut. Baik, Pak Kasat, dari keterangan dan juga informasi yang didapatkan oleh pihak kepolisian, apakah memang ada rekaman CCTV di sekitar lokasi yang menandakan memang tidak ada aktivitas atau keterlibatan orang lainnya? Lalu terkait dengan dugaan keracunan makanan, apakah sampel dari makanan yang mereka bawa juga sudah diperiksa oleh polisi? Oke, baik. Terkait dengan rekaman, kami hanya mendapatkan di sekitar jalan dan arah yang menuju ke dalam tenda. Nah, jadi untuk di dalam tenda maupun sekitaran tenda tersebut tidak ada CCTV yang langsung mengarah ke lokasi kejadian. Nah, namun berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan hasil penyelidikan kami, sampai saat ini tidak ada hal yang menandakan bahwa adanya tindakan kekerasan, baik itu fisik maupun hal lain, ataupun adanya komplain dari masyarakat lain yang ikut melaksanakan camping di sekitar tenda korban. Demikian. Oke, Pak Komang, perkiraan waktu kematian dari korban saat ditemukan ini sudah berapa lama, Pak? Oke. Untuk korban, ketika sudah dilihat oleh petugas pada sore hari, kurang lebih pukul 15.45 WIB, itu korban sudah dalam keadaan kaku. Oleh sebab itu, kemungkinan untuk meninggalnya keempat korban ini kemungkinan dari malam sampai pagi hari. Oke, dari malam sampai dengan pagi hari. Dari kedua kemungkinan tadi, antara keracunan gas dan juga makanan, yang paling memungkinkan sejauh ini, Pak Kasat, apa? Walaupun kita juga sama-sama masih menunggu hasil dari autopsi dan juga pemeriksaan kepolisian. Ya, untuk dugaan kuat, sementara dari pihak kedokteran forensik, jadi dugaan yang paling kuat di sini mengacu pada CO atau gas hasil pembakaran, entah itu pembakaran hasil dari masak-masak barbeque atau pembakaran dari arang briket tersebut. Iya, berarti pembakaran dilakukan di dalam tenda. Kemungkinan seperti itu. Oke. Oke, untuk pembakarannya berdasarkan olah TKP itu tepat di mulut tenda.
jadi atau namanya teras tenda ya. Jadi kemungkinan angin itu membawa sisa pembakaran tersebut masuk ke dalam tenda sebelum korban menutup rapat pintu dan jendela untuk melaksanakan istirahat malam. Oke, Pak, untuk kematian dari keempat korban ini apakah dugaannya waktunya, maksud kami waktu kematian itu sama begitu Pak? Untuk dugaan awal itu sama, kemungkinan dari malam sampai pagi hari tersebut. Oke, untuk ciri-ciri Pak, pada saat ditemukan seperti apa kondisinya Pak? Selain terbujur kaku, apakah kemudian mengeluarkan busa atau seperti apa Pak? Mungkin bisa diinformasikan. Baik, untuk hal tersebut kami menunggu hasil resminya dari Bidokes Polda Jawa Tengah dan dari Bidlab-4 Polda Jawa Tengah. Nanti kalau sudah hasil resmi keluar, kami akan melaksanakan rilis terkait dengan kejadian meninggalnya satu keluarga di daerah di Kabupaten Temanggung ini. Baik, Pak Kasat, kalau dari informasi yang kepolisian dapatkan, begitu bagaimana dengan latar belakang dari keluarga korban ini? Apakah memang sudah diketahui? Baik, untuk latar belakang, sampai saat ini kami masih melaksanakan penyelidikan. Namun untuk perlu kami sampaikan awal, jadi latar belakangnya tidak ada permasalahan dari hasil pemeriksaan dan pendalaman yang kami lakukan. Sementara sampai saat ini belum ada permasalahan keluarga atau keadaan keluarga sebelumnya, jadi masih dalam keadaan normal, dan beberapa saksi pun mengiyakan bahwa korban datang dalam keadaan senang dan memang niat datang itu untuk berlibur, seperti itu. Oke, Pak Komang, mungkin himbauan untuk masyarakat mengingat walaupun dalam kasus ini masih dugaan keracunan CO begitu ya Pak ya, gas, tapi juga ada kasus sebelumnya serupa begitu yang keracunan gas dalam kondisi tertidur pada saat melakukan perkemahan atau glamping begitu Pak. Bagaimana Pak Komang? Oke, baik. Untuk himbauan kepada masyarakat, kami dari Kepolisian Resort Temanggung khususnya menghimbau kepada masyarakat yang akan melaksanakan liburan khusus yang untuk melaksanakan bakar-bakar, baik itu bakar barbeque ataupun bakar-bakar untuk menghangatkan badan, hendaknya dilakukan di daerah yang terbuka atau lumayan jauh dari tenda, karena kita tidak mengetahui apakah hasil pembakaran atau sisa pembakaran tersebut terbawa angin atau bisa masuk dan terperangkap di dalam tenda. Apalagi kita ketahui ketika sudah mulai malam, pastilah kita akan menutup tenda tersebut dengan rapat agar keinginan kita agar udara yang dingin dari luar tenda tidak masuk. Tetapi kita tidak mengetahui jangan sampai CO tersebut, karbon monoksida, terperangkap di dalam tenda dan terus-menerus kita hirup. Demikian. Ya, kalau dilihat memang polanya selalu sama ya. Ketika pembicaraan mengenai penyelesaian konflik, pasti ada serangan yang dilakukan dengan dalih pertahanan diri yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Karena Amerika selalu melihat ada sedikit pergerakan saja yang dilakukan oleh Iran, ini sebagai bentuk ancaman. Tapi di sisi lain, Iran juga melihat bahwa apa yang dilakukan Amerika Serikat ini sebagai bentuk bahwa saya masih punya power gitu. Bahwa kita akan memenangkan ini dengan kepala tegak ke atas. Kita langsung saja ya, bahas bersama dua narasumber kami. Berada di studio ada pengamat Timur Tengah Pak Mulawarman Hanase. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ana. Bergabung bersama kami via Zoom juga ada Abdullah Assegaf yang merupakan pengamat hubungan internasional Universitas Brawijaya. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Abdullah. Pertama saya mau ke Pak Mulawarman terlebih dahulu. Melihat serangan-serangan yang saat ini kembali digencarkan oleh pihak Amerika khususnya. Mengingat katanya ada ancaman dari Iran gitu ya. Apakah kemudian Iran ini masih memungkinkan untuk membuka ruang negosiasi atau malah memilih konfrontasi langsung? Ya Mbak Ana ya, selamat pagi pemirsa. Jadi ini tanggal 29 Mei hari ini ya.
mulai perang itu tanggal 28 Februari. Jadi sudah 3 bulan ya, ini belum selesai, bahkan perkembangan terakhir eskalasi malah meningkat. Kalau kita melihat serangan yang dilakukan oleh Amerika beberapa hari yang lalu ke Bandar Abbas, itu bisa kita bahasakan seperti ini. Jadi Amerika itu melunak di depan, tetapi menyerang di belakang. Nah, lalu pertanyaannya tadi bagaimana dengan Iran? Iran sebenarnya selalu ingin mempertahankan diri, tidak terlalu agresif untuk menyerang. Tetapi Iran dalam keterangan kemarin akan mengancam lebih keras, akan memberikan balasan lebih keras. Nah, melunak di depan, Amerika ini strateginya melunak di depan, dia memainkan strategi ganda, seakan-akan dia ingin berdiplomasi, seakan-akan dia ingin bernegosiasi, seakan-akan ingin berdamai. Akan tetapi di belakang dia kemudian menyerang, melakukan tekanan militer. Nah, kenapa seperti itu? Kita bisa membacanya dari banyak sekali aspek ya. Pertama, Iran itu memiliki, kalau diibaratkan pedagang ya, Amerika itu memiliki banyak pelanggan, memiliki banyak audiens yang harus dipenuhi tuntutannya. Pertama adalah di Amerika sendiri. Di Amerika itu politik domestiknya, masyarakat Amerika itu tidak menginginkan perang panjang. Rakyat Amerika secara umum, khususnya dari Partai Demokrat, itu menekan Amerika, menekan Trump agar tidak melakukan perang panjang. Akhirnya dia membuka negosiasi ya, seakan-akan dia melunak. Akan tetapi di internal Partai Republik Amerika, elit-elit Partai Republik ini menekan Trump agar tetap kelihatan kuat. Tadi bahasanya itu terjebak dalam narasi negara kuat, sehingga Amerika itu mau tidak mau tetap harus melakukan tekanan militer. Nah, sehingga apa yang terjadi, Iran akan membalas dan kemungkinan eskalasi akan kemudian menguat lagi, eskalasi itu akan meningkat lagi, eskalasi ini. Kemudian yang selanjutnya, Amerika ini audiensnya termasuk di Timur Tengah ada negara-negara Teluk. Kemudian yang paling penting itu adalah Israel. Israel tidak menginginkan Amerika untuk berhenti menyerang, untuk berhenti menekan Iran. Israel kebutuhannya sangat besar terhadap Amerika. Dia ingin menjadi negara yang menguasai Timur Tengah, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Sehingga dengan tujuan Israel Raya. Sehingga tekanan Israel, lobby Israel terhadap Amerika itu tidak menginginkan sama sekali berhentinya perang ini. Sehingga ya, walaupun kelihatan melunak di depan, lalu kemudian ada gencatan senjata 60 hari, lalu kemudian ada negosiasi di dalam perdamaian nuklir, akan tetapi Amerika tetap akan main serong. Jadi bahasanya itu kalau dalam kehidupan sehari-hari, dia pengen rujuk tapi main serong di belakang. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Saya bergeser ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, kalau kita lihat, ini kan pola yang dilakukan oleh Amerika Serikat selalu bilangnya bahwa ini self-defense begitu ya, upaya penahanan atau pencegahan supaya tidak mendapatkan serangan begitu ya. Dan polanya juga sama, setiap ada upaya untuk negosiasi, pasti serangan dilakukan oleh Amerika Serikat. Apakah pola ini dianggap cukup efektif untuk menghadapi Iran, Pak Abdullah? Ya, terima kasih. Saya ingin memulai dengan menyampaikan adanya video yang baru-baru ini beredar ya, pakar-pakar di Amerika Serikat, yang kaitannya dengan bagaimana pola kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Di Amerika Serikat bisa kita bagi bahwasanya ada kubu intervensionis, yang ini hari ini banyak didengungkan oleh Mike Pompeo. Dan yang kedua ada kubu pengekangan. Dia tidak intervensionis tapi bagaimana mengekang suatu negara agar untuk mengikuti Amerika tanpa diintervensi secara militer. Kubu ini didengungkan oleh John Mearsheimer dan juga Stephen Walsh. Nah,
bagaimana perdebatan dua kubu ini sangat mempengaruhi lahirnya kebijakan luar negeri Amerika Serikat di seluruh dunia, khususnya di Timur Tengah atau Asia Barat. Nah, terkait dengan apa yang barusan disampaikan, apakah kebijakan ini sebagai self defense atau seperti apa? Ini tentunya bagaimana Presiden Donald Trump hari ini sangat dipengaruhi kuat oleh kubu-kubu seperti Mike Pompeo atau bisa kita sebut sebagai kubu hawkish, yaitu yang menginginkan bahwasanya dunia ini bagaikan monster yang saling memakan satu sama lain. Artinya apa? Hari ini kekuatan seperti Iran itu dinarasikan oleh para pemikir yang mendukung hawkish yang didengungkan oleh Mike Pompeo dan kawan-kawan ini, bahwasanya Iran adalah monster yang kalau dibiarkan maka Iran akan memakan Amerika Serikat. Nah, ini adalah sebuah konstruksi sosial yang diajekan, disebarkan ke seluruh dunia untuk diyakinkan bahwasanya kita harus memerangi Iran secara kolektif. Nah, sehingga kalau saya lihat apa yang dilakukan oleh Trump ini bukan self defense, tapi bagian dari strategi Amerika Serikat untuk mengamankan sumber daya alamnya. Karena apa? Amerika sebagai negara core di dunia itu selalu mengharapkan adanya transfer sumber daya mentah, raw material, yang digunakan oleh negara industri. Iran tidak mau menyerahkan kedaulatannya. Iran tidak mau menyerahkan sumber-sumber ekonominya kepada Amerika Serikat. Dan kalau kita bilang ini sebagai self defense, saya kira Amerika datang kok jauh-jauh dari benua Amerika yang jaraknya ribuan kilometer. Artinya apa? Amerika menunjukkan watak intervensionisnya, Amerika melanjutkan watak kolonialismenya, dan Amerika menunjukkan bahwasanya hari ini dan mulai pasca Perang Dunia II dan pasca Perang Dingin, Amerika adalah salah satu negara yang paling sering mengagresi negara lain. Sehingga Amerika hari ini memiliki arogansi, saya bertahun-tahun bisa menyerang negara lain, tetapi hari ini Amerika kena batunya. Iran adalah negara yang tidak bisa disamakan dengan Lebanon, dengan Irak, dengan Afghanistan, dengan Nicaragua, Venezuela, dan lain sebagainya. Inilah adanya miskalkulasi atau kesombongan arogansi bahwasanya Amerika akan tetap bisa sewenang-wenang terhadap negara manapun. Sehingga saya kira apa yang dilakukan Amerika hari ini bukan self defense, tetapi ini adalah strategi untuk mengamankan sumber ekonomi, mengamankan dukungan politik di Timur Tengah, dan juga untuk tetap menjaga dominasi Amerika di dalam epicentrum geopolitik dunia. Karena apa? Kalau Amerika ini lepas dari Asia Barat atau Timur Tengah, maka dunia akan memasuki era baru, munculnya keseimbangan dari Cina, Rusia, dan Iran yang akan membuat tata dunia ini tidak lagi unipolar, tetapi tata dunia yang lebih seimbang dan multipolar. Saya kira itu. Oke. Pak Abdullah, lantas bagaimana Anda kemudian membaca strategi yang tadi Anda katakan? Di satu sisi membuka ruang diplomasi, di sisi lain tetap mengirim ultimatum dan juga armadanya ke Iran dalam konflik yang belum ada akhirnya. Betul. Jadi ada beberapa skenario yang yang bisa kita lihat dalam mengcapture apa yang terjadi dalam agresi Amerika Serikat ke Iran. Dari yang disampaikan tadi, Amerika sebenarnya bisa kita kategorikan dalam perang ini adalah Amerika menginginkan tekanan berlapis terhadap Iran. Untuk apa? Iran tidak boleh menjadi negara yang lebih kuat daripada hari ini. Ya, sehingga mengapa tekanan berlapis ini dilakukan? Agar Iran misalnya menuntut 12 miliar dolar yang dituntut dananya di Qatar yang dibekukan. Kemarin beberapa hari yang lalu Menlu Said Abbas Araghchi dan Muhammad Baghir Ghalibaf, ketua parlemen Iran, datang ke Qatar untuk meminta pencairan sebagai syarat perundingan kelanjutan. Tetapi sampai hari ini masih alot. Ini menunjukkan Amerika tidak mau adanya pencairan 12 miliar dolar itu akan menyebabkan Iran bergairah secara ekonomi. Dana ini tentunya akan digunakan untuk memperkuat ekonomi Iran, melanjutkan subsidi untuk menahan rakyat agar tidak terprovokasi, karena di dalam perang ini tentu kan kenaikan harga-harga sembako dan juga tekanan terhadap dolar Amerika terhadap mata uang lokal kan sangat keras, sehingga Iran membutuhkan uang, membutuhkan fresh money
untuk mengamankan dukungan domestik dan juga memperkuat kapabilitas militer. Ini yang tidak diharapkan oleh Amerika. Sehingga mengapa Amerika selalu mendatangkan armada militer yang besar, padahal di satu sisi perundingan. Artinya apa? Saya tidak yakin perdamaian akan benar-benar terjadi antara Amerika dan Iran. Skenario yang saya pahami bahwasanya tekanan berlapis ini untuk menghambat kemajuan ekonomi Iran, untuk menghambat kohesi sosial di Iran, sehingga tekanan ini terus dilakukan, dan juga militer kecil-kecil, artinya seperti serangan terbatas Amerika. Dan kemarin serangan ke Bandar Abbas juga sudah dibalas oleh Iran ke salah satu US Air Base, tetapi tidak ada serangan estafet lanjutan. Ini sebuah fakta bahwasanya Amerika menginginkan Iran tetap diposisikan sebagai negara yang terisolasi, menjadi negara yang tidak boleh berkembang, sehingga Iran diposisikan dengan status quo seperti ini, maka Iran tidak akan menjadi negara yang akan mendominasi kawasan Asia Barat atau Timur Tengah dengan adanya perjanjian perdamaian. Itu skenario yang dipertahankan oleh Amerika Serikat. Yang cukup menarik, nanti mungkin saya ke Pak Mullah Warman, adalah Amerika Serikat mendesak negara-negara Arab untuk bergabung dan juga menandatangani Abraham Accord, begitu ya, yang menandakan adanya kerjasama atau mengakui Israel. Bagaimana sikap dari negara Arab? Kita akan bahas usai jeda ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kita kembali lanjutkan dialognya Pak Mullah Warman. Tadi kan saya sempat tanyakan begitu ya. Ada tekanan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara Teluk atau negara Arab untuk menandatangani Abraham Accord begitu, mengakui dan juga bekerja sama dengan Israel. Bagaimana respons dari mereka? Apa yang akan dilakukan? Iya, karena itu tadi, karena Amerika menghindari konflik besar atau perang militer besar, karena ini tentunya kosnya sangat tinggi, sehingga strategi yang diambil menekan dengan menggunakan beberapa instrumen, terutama yang sekarang ini yang dimainkan adalah instrumen negara teluk. Negara teluk ini berusaha untuk ditarik itu termasuk penandatangan Abraham Accord yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Akan tetapi saya kira Arab ini pasti berhitung. Kalau kita lihat kepentingan politik negara-negara teluk, terutama Uni Emirat Arab, Arab Saudi, karena sampai saat ini negara-negara teluk, terutama Arab Saudi dan Uni Emirat itu masih bersama Amerika. Kalau dari sisi kepentingan ekonomi dan kepentingan politik, pasti mereka akan ikut menandatangani Abraham Accord ini. Akan tetapi mereka akan juga berhitung dari sisi persepsi publik masyarakat mereka. Karena kita tahu dalam konstelasi geopolitik Timur Tengah itu kepentingan politik atau keinginan rezim, keinginan elit itu selalu berbeda dengan keinginan masyarakat atau keinginan publik, khususnya umat Islam. Nah, di sini pasti negara-negara teluk juga akan membangun balance, membangun keseimbangan. Dia tidak mungkin akan langsung menandatangani Abraham Accord itu, dalam hal ini akan langsung ikut ke Amerika. Walaupun secara politik itu dianggap sangat menguntungkan. Mereka pasti menunda, mereka pasti mempertimbangkan bagaimana nanti persepsi negara-negara Muslim lainnya, termasuk Turki, termasuk Mesir ya, dan negara-negara lainnya, apakah akan mendukung atau tidak. Akan tetapi memang itu pilihan sangat berat, karena di atas kertas mereka itu ingin Amerika terus menekan Iran, akan tetapi tentunya juga akan berhadapan dengan publik, khususnya umat Islam dan negara-negara Islam lainnya yang belum tentu sepakat dengan itu. Saya mau ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, Anda melihat posisi negara-negara teluk seperti Qatar, Oman, Arab Saudi yang disebut-sebut bahwa mereka meminta Donald Trump untuk menunda serangan saat ini. Iya, betul. Dalam skenario yang saya bilang tadi adalah mempertahankan tekanan berlapis terhadap Iran,
Ini adalah sebuah skenario yang tidak menginginkan adanya total war atau perang besar yang akan meruntuhkan ekonomi kawasan Timur Tengah dan juga berdampak secara dahsyat terhadap ekonomi dunia. Sehingga jika terjadi perang besar seperti serangan Amerika Serikat pada 28 Februari lalu dan direspon secara besar-besaran oleh Iran, maka resesi ekonomi dunia akan terjadi. Ekonomi negara Teluk akan runtuh. Hari ini saja kita tahu bagaimana pendapatan menurun drastis karena penurunan produksi minyak dan gas daripada negara-negara di kawasan Teluk. Kita sebut saja misalnya Kuwait tidak memiliki produksi hari ini. Arab Saudi turun hingga 50%. Dan negara-negara seperti Uni Emirat Arab juga turun hingga 40%. Artinya apa? Ini hari ini mereka masih mengandalkan cadangan-cadangan keuangan mereka. Begitu juga adanya cadangan-cadangan minyak yang sudah dalam perjalanan sejak 1 bulan atau 2 bulan yang lalu. Jika perang ini tidak ditahan oleh mereka, maka ini akan menyebabkan kerugian besar. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa negara Teluk menahan Amerika untuk tidak menyerang? Ini adalah siasat politik. Ya, bahwasanya hari ini ada informasi dan saya kira sudah disebarkan ke media-media internasional bahwasanya Uni Emirat Arab lagi membangun pipa yang tujuan dari pipa ini adalah menghindari jalur Selat Hormuz sebagai jalur perdagangan minyak dan gas dan lain-lain di dunia ini yang mencapai 20-25%. Uni Emirat Arab ingin menggunakan jalur lain yang langsung menuju Laut Tengah, yaitu daerah Bab Al-Mandeb. Ya, artinya itu yang pertama. Yang kedua, ada jalur yang mereka langsung ke Oman. Nah, ada jalur yang mereka langsung ke Oman. Artinya dia tidak melewati Selat Hormuz nanti. Pipa ini langsung skip ya, bypass ke pasca Selat Hormuz. Sehingga Uni Emirat Arab berkepentingan dan didukung oleh negara Teluk untuk menahan serangan Amerika hingga 2 bulan sampai 6 bulan ke depan. Sehingga ketika jalur baru itu sudah terjadi, ketergantungan negara Teluk terhadap Hormuz itu akan berkurang drastis. Sehingga ketika sudah tidak ada ketergantungan dengan Hormuz, berarti ini bisa kita lihat sebagai kelemahan Iran secara geopolitik. Sehingga Amerika akan lebih leluasa menyerang karena dampak ekonomi yang diterima oleh negara Teluk akan berkurang, sedikit berkurang. Masih ada resiko karena kita tahu bagaimana kapabilitas militer dengan drone dan rudal Iran ini sudah terbukti. Ini terbukti bisa meluluh lantakan 18 pangkalan militer Amerika Serikat. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah pasca perang dunia, pasca perang dingin, di mana sistem pertahanan seperti THAAD, Iron Dome, Arrow, dan David Sling itu bisa ditembus. Itu tidak pernah terjadi. Sehingga ini adalah PR besar, sehingga perlu adanya konsolidasi kekuatan, mengurangi signifikansi surplus geopolitik Iran, sehingga di waktu yang akan datang ketika terjadi perang besar lagi, ini mengurangi resiko terhadap sekutu Amerika di kawasan Timur Tengah. Oke, Pak Abdullah Warman, tadi Pak Abdullah mengatakan bahwa pipa-pipa akan dibangun langsung menuju Oman begitu. Kalau sudah begini, seberapa penting lagi Selat Hormuz bagi negara-negara Teluk atau mungkin bagi dunia, apakah masih tetap penting? Iya, ini tentunya butuh proses ya, Mbak Ana ya. Jadi proses pembangunan infrastruktur alternatif, jadi istilahnya itu infrastruktur minyak alternatif yang seperti yang akan dibangun oleh Uni Emirat Arab, Oman, bersama dengan Oman. Itu tentunya butuh waktu ya. Jadi dalam jangka 1-5 tahun itu Selat Hormuz akan masih menjadi lalu lintas energi yang paling vital. Nah, dalam proses pembangunan infrastruktur energi alternatif itu, nah kira-kira apakah itu akan mempengaruhi minyak dunia, energi dunia, krisis energi? Tentunya pasti akan mempengaruhi energi dunia. Kalau kita baca misalnya Reuters ya, dan beberapa sumber berita lainnya yang di situ dijelaskan bahwa sampai saat ini dan
bahkan mungkin sampai 10 tahun ke depan, itu Selat Hormuz akan tetap menjadi lalu lintas energi yang sangat vital. Nah, terutama LNG, lalu kemudian minyak ya, dan energi sumber-sumber daya energi lainnya. Nah, walaupun saat ini seperti yang terjadi di Mesir ya, ada terusan Suez, lalu kemudian ada terusan Panama. Nah, ini tantangannya besar, beda secara geografis dan secara geopolitik juga berbeda kalau kita lihat Mesir dan Oman. Nah, apalagi Iran juga. Jadi kalau di Teluk ini bedanya apa? Karena Iran juga menjadi sumber minyak sebenarnya, sumber produksi minyak, menjadi produsen minyak, berbeda dengan Mesir. Mesir itu minyaknya tidak terlalu besar dibandingkan negara-negara Teluk, sehingga kontrol energi, ketergantungan global terhadap stabilitas di Selat Hormuz, termasuk Iran, itu tidak akan menurun drastis, walaupun nanti ada infrastruktur energi alternatif yang diciptakan oleh negara-negara, terutama di negara Teluk. Kira-kira seperti itu. Baik, dan pembahasan mengenai exit strategi dari kedua belah pihak juga masih dalam bahasan begitu ya. Kita menunggu apakah memang nantinya perang ini akan bisa selesai atau justru memang tensinya dibuat rendah seperti ini dalam waktu yang cukup lama begitu ya. Tensinya dibuat rendah tetapi panjang. Sambil tadi dibahasakan strategi berlapis untuk menghabisi Iran atau menjadikan Iran sesuai yang diinginkan oleh negara Amerika, sesuai yang diinginkan oleh Israel. Kemudian Iran terjadi transformasi politik, perubahan rezim di Iran sesuai dengan yang diinginkan oleh Amerika. Oke, baik, kita akan tunggu, semoga yang seperti itu tidak terjadi begitu ya. Terima kasih Pak Mulawarman dan juga Pak Abdullah sudah bergabung bersama kami pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Lalu bagaimana dengan respons dari masyarakat Amerika Serikat? Kami akan bahas bersama dengan Yanri Subukti yang melaporkan langsung dari New York. Yanri, selamat pagi waktu Jakarta. Bagaimana respons dari Amerika Serikat terhadap proses negosiasi yang kemarin justru diwarnai dengan serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan diserang balik oleh Iran? Reza, Ana dan pemirsa TV One, selamat malam di kota New York. Di New York hari ini pukul 9 malam. Hari Kamis, Reza dan Ana, 28 Mei, warga Amerika Serikat sepertinya saat ini mungkin sudah cukup lelah dengan dampak apa yang dilakukan oleh Amerika maupun Israel dalam operasi militer yang sudah berjalan lebih dari 85 atau hampir 90 hari tersebut, yang berdampak terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak, harga energi, dan juga sejumlah kebutuhan hidup sehari-hari yang sudah mulai dirasakan. Dan sepertinya warga Amerika Serikat sudah tidak peduli lagi dengan apa nanti yang akan dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Yang penting mereka berharap agar harga BBM bisa kembali turun atau kembali normal, bahkan sebelum adanya operasi militer tersebut. Memang alasan ataupun apa yang dilakukan saat ini oleh Trump, oleh Gedung Putih untuk melakukan negosiasi mengakhiri konflik dengan Iran dengan mendorong dilakukannya penandatanganan atau kesepakatan MOU mengakhiri konflik ini memang sangat menekan dan berharap agar Iran dipastikan tidak akan mengembangkan senjata nuklir. Di antaranya disyaratkan dalam draft perundingan tersebut Amerika Serikat menuntut Iran untuk menyerahkan, mengeluarkan uranium yang telah diperkaya lebih dari 60% keluar dari negaranya dan diserahkan ke Amerika Serikat. Dan Trump sempat menyatakan bahwa uranium tersebut nantinya setelah diterima atau dibawa ke Amerika Serikat akan dimusnahkan dan dihancurkan. Selain itu juga lokasi pengayaan atau pengayaan uranium tersebut hanya diizinkan satu di Iran, terlebih yang berada di atas permukaan tanah, dan selain sisanya atau lebih yang berada di dalam tanah harus dihancurkan.
dan langkah ini diharapkan bisa diawasi lebih mudah, bahkan Amerika Serikat memiliki teknologi yang bisa mengawasi bagaimana perkembangan ataupun penggunaan lokasi tersebut. Selain itu juga Trump atau Amerika Serikat juga berharap atau menginginkan agar Iran segera membuka total dari Selat Hormuz yang hingga saat ini oleh Iran ditutup ataupun dilakukan tarif ataupun dihambat laju ataupun jalur Selat Hormuz untuk mendistribusikan minyak tersebut, sehingga sangat berdampak terhadap harga minyak global. Namun dari draft MOU tersebut saat ini masih dalam negosiasi atau kesepakatan di mana Iran tidak ingin uranium tersebut diserahkan ke Amerika Serikat dan tidak ingin Amerika Serikat mengontrol ataupun mendikte akan bagaimana nanti Iran mengembangkan atau memanfaatkan teknologi uranium tersebut, karena ini adalah merupakan hak atau kedaulatan dari negaranya. Dan kemudian juga terkait dengan Selat Hormuz, Iran mengklaim bahwa apa yang dilakukan ini adalah di kawasan kedaulatan milik Iran, sehingga Iran memiliki hak untuk melakukan apa yang saat ini dilakukan, yaitu mengontrol arus lalu lintas di Selat Hormuz tersebut. Dan ini adalah hal yang hingga saat ini masih menemukan ataupun di jalan buntu terhadap proses kesepakatan tersebut. Dan saat ini Trump telah menginstruksikan sejumlah militernya dan juga kabarnya telah menggerakkan kapal induknya seperti Gerald Ford menuju ke lokasi di sekitar kawasan Teluk Hormuz, sehingga apabila kesepakatan nanti gagal, maka dalam hitungan menit Amerika Serikat akan menggempur atau melakukan operasi lanjutan. Dan ini adalah strategi dari Gedung Putih, di mana memberikan tekanan maksimum militer dan juga memberikan kesempatan untuk melakukan diplomasi dengan membahas MOU nanti. Ana dan Reza, kembali ke studio, kita nanti terus pantau bagaimana nanti perkembangan ke depannya. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh memastikan bahwa seluruh jemaah haji asal Indonesia telah tiba di Mina. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Segaf mengatakan bahwa pergerakan jemaah terakhir dari Arafah menuju Musdalifah berlangsung pukul 2:40 waktu setempat. Sementara proses perpindahan dari Musdalifah menuju Mina selesai pada pukul 7 pagi waktu setempat. Kelancaran proses Arbusna merupakan hasil sinergi antara petugas haji Indonesia dan otoritas Arab Saudi. Kemenhaj mengapresiasi kedisiplinan jemaah yang mengikuti arahan petugas selama proses pergerakan berlangsung. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengunjungi klinik kesehatan di Mina. Ya, kedatangan Wamen Haji ini untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada jemaah berjalan dengan baik. Daniel menyempatkan diri berbincang dengan sejumlah jemaah yang sedang menerima perawatan medis. Ia tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas medis di klinik kesehatan Mina yang dengan sigap melayani jemaah. Kementerian Haji dan Umroh mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan selama fase Mina. Jemaah pun diminta untuk membatasi kegiatan aktivitas fisik di luar keperluan ibadah. Makasih ya, generasinya. Makasih. Berkah insya Allah. Pahalanya banyak. Iya, setelah menyelesaikan lempar jumroh Aqobah pada 10 Zulhijjah kemarin, selanjutnya jemaah akan melakukan lempar jumroh hari kedua. Jemaah melakukan lempar jumroh ula, wusto, dan Aqobah. Jemaah Indonesia diimbau melontar jumroh di waktu sore atau malam hari. Hal ini untuk menghindari cuaca panas di lokasi serta meminimalisasi potensi resiko di tengah kepadatan jemaah di Jamarat. PPIH menempatkan petugas di sekitar area lempar jumroh untuk membantu mengarahkan dan memastikan jemaah telah melakukan lempar jumroh dengan aman.
Pemirsa, di tengah cuaca panas dan padatnya aktivitas jemaah menuju Jamarat, petugas membagikan oralit serta menyemprotkan air untuk membantu mencegah dehidrasi dan juga kelelahan. Dan kami hadirkan liputan Aditya Nugroho, jurnalis TV One, yang juga tim Media Center Haji 2026 dari Mina, Arab Saudi. Petugas Haji Indonesia memberikan perhatian khusus kepada jemaah yang menjalani rangkaian lontar jumroh di Mina, Arab Saudi. Di tengah cuaca panas dan padatnya aktivitas jemaah menuju Jamarot, petugas membagikan oralit serta menyemprotkan air untuk membantu mencegah dehidrasi dan kelelahan. Suasana padat terlihat di kawasan Mina saat jemaah Haji Indonesia berangkat dan kembali dari Jamarot. Petugas Haji Indonesia terlihat siaga di sejumlah titik dengan membagikan air mineral yang sudah dicampur oralit kepada jemaah. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan jemaah mengkonsumsi oralit secara langsung selama perjalanan menuju lokasi lontar jumroh. Selain membagikan oralit, petugas juga menyemprotkan air ke tubuh jemaah untuk membantu menurunkan suhu tubuh di tengah panasnya cuaca di Mina. Petugas mengimbau jemaah untuk selalu menggunakan alat pelindung diri saat beraktivitas di luar tenda. Jemaah diminta memakai payung, topi, dan masker untuk mengurangi paparan panas matahari dan debu saat menuju Jamarot. Jarak perjalanan dari tenda menuju Jamarot yang mencapai 8 km membuat kondisi fisik jemaah menjadi salah satu perhatian utama petugas. Terlebih, banyak jemaah lanjut usia yang memerlukan pendampingan agar tetap kuat menjalani rangkaian ibadah haji. Pembagian oralit menjadi bagian dari upaya PPIH Arab Saudi untuk menjaga kondisi tubuh jemaah agar tetap terhidrasi dan terhindar dari heat stroke. Petugas terus mengimbau jemaah untuk memperbanyak minum air putih, mengurangi aktivitas yang tidak perlu, dan menjaga kondisi tubuh selama berada di Mina. Dengan kondisi fisik yang terjaga, diharapkan jemaah dapat menjalani seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar, aman, dan khusyuk. Dari Mina, Arab Saudi, Aditya Nugroho, TV One, mengabarkan. Ya, informasi haji tadi sekaligus menjadi penutup kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Tapi jangan khawatir, karena kami akan kembali setiap harinya pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Saya Reza Baluel. Dan saya Anatia Lita pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.